Sampai saat ini batu itu dikeramatkan. Banyak orang ziarah ke sana. Ada juga yang mengadakan upacara-upacara di sana. Itu katanya perwujudan dari ular. Ya, bisa juga kayak gitu. Batu itu pecah kan gitu, cuma nempel aja. Tapi anehnya tidak roboh. Itu terlihat ada ya tantangan kecil. Ini sepertinya telapak kaki perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam lestari, rahayu, rahayu, rahayu. Oke teman-teman, jadi saat ini ya saya berada di perbatasan atau pintu gerbang menuju ke Banyuwangi. Jadi perbatasan antara wilayah Situbondo dan Banyuwangi. Berada tepat di tepi laut. Suasana sore hari ini sangat, walaupun mendung namun tidak hujan ya teman-teman. Nah, di sana terlihat sebuah patung yang tepat berada di tepi laut. Ini adalah merupakan patung gandrung yang menjadi ikon daerah Banyuwangi ini. Di samping adanya sebuah patung yang menggambarkan sosok putri cantik atau wanita cantik ya. Di sini juga ada cerita mistisnya, yaitu sebuah batu yang berukuran sangat besar, kurang lebih tingginya 10 meter. Nah, untuk mengobati rasa penasaran ini, saya akan coba review langsung menuju ke lokasinya, di mana terdapat sebuah batu raksasa yang berada tepat di pinggir jalan raya, yang konon juga sangat mistis. Coba kita nyebrang, ambil dari sisi sana teman-teman, dari seberang jalan. Jadi batunya tepat berada di tengah-tengah seperti ini. Jadi batu ini ya ketika ada proyek jalan Merak ke Jawa Timur, Merak Banten ya, pernah dicoba untuk dipindahkan teman-teman. Jadi batu ini pernah dicoba untuk dipindah. Namun beberapa puluh orang pun dikerahkan ke sini untuk memindahkan batu ini, tidak berhasil. Itu kalau saya baca di artikelnya, kejadian itu ada yang tertulis waktu penjajahan Jepang, ada juga yang tertulis di waktu penjajahan kolonial Belanda ya. Jadi seperti ini ya teman-teman, batu yang disebut dengan batu dodol itu. Jadi pernah akan digeser menggunakan kapal, jadi ditarik ya, ditarik dengan kapal. Namun malah sebaliknya, kapal tersebut tenggelam. Jadi kapal yang digunakan untuk menarik batu ini di seberang sana di laut, kapalnya malah tenggelam ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita amati ya teman-teman ya, sekilas dari sini memang mirip kepala naga, benar-benar mirip kepala naga. Nah, itulah sebabnya, karena ada juga versi lain yang mengatakan bahwa batu ini merupakan perwujudan kepala naga yang berada di Watu Ulo, daerah Ambulu, Jember ya. Yang beberapa video kemarin saya sempat review ke sana dan sudah tayang videonya. Jadi kisah dari Batu Ulo itu sendiri, yaitu merupakan sebuah
perwujudan ular naga yang sepak terjangnya sangat merugikan atau membuat resah masyarakat desa atau wilayah Ambulu karena ular tersebut banyak memakan ikan-ikan yang di laut sampai hampir habis. Ketika ikan-ikan itu habis, ular naga raja tersebut itu memakan atau memangsa warga sekitar, nelayan ya. Jadi berita itu terdengar sampai ke telinganya Jaka Marsoto atau Jaka Mursoto. Beliau itu adalah merupakan murid atau anak angkat dari Ratu Laut Selatan atau Nyi Roro Kidul yang memiliki kesaktian yang tentunya hampir imbang dengan sosok perwujudan naga tersebut. Maka bertarunglah keduanya, bertarung sehingga memerlukan waktu yang sangat lama di pertarungan tersebut ya teman-teman ya. Dan pertarungan itu berhasil dimenangkan oleh Joko Mursoto atau Joko Marsoto. Jadi naga raja itu diputus jadi 3, kepalanya ditendang sampai ke lokasi ini, dan badannya masih tertinggal di wilayah Watulo ya, Watulo. Lalu ekornya itu ditendang sampai ke Pacitan. Dan kita akan coba mendekat teman-teman seperti apa perwujudan Watu Dodol yang banyak sekali versi mengatakan tentang kemistisan dari batu ini. Banyak sekali cerita-cerita yang tentunya kita sebagai generasi now ya, generasi di era sekarang itu sedikit banyak ya harus percaya tentang cerita leluhur yang turun temurun ya. Jadi cerita ini turun temurun, cerita atau legenda lokal ya kalau lebih tepatnya ya. Nah, seperti ini batunya dari dekat. Besar sekali teman-teman ya, sangat besar sekali. Jadi pantas saja alat apapun yang digunakan untuk menggeser batu ini tidak pernah berhasil. Teman-teman yang sering melintas ke jalan ini pasti paham dengan batu yang ada di pinggir jalan raya yang menuju kalau ke sana ya, menuju ke Banyuwangi, arah Bali ya. Jadi dekat sekali dengan perbatasan atau gerbang perbatasan antara Situbondo dan Banyuwangi. Dan sangat dekat sekali dengan. Kita kembali lagi ke cerita Joko Mursoto atau cerita dari Joko Marsoto yang pernah mengalahkan ular naga tersebut, ular naga raja yang ketika diputus jadi 3 bagian. Saya mengatakan bahwa ini adalah merupakan wujud dari kepala ular tersebut, ditendang sampai ke Banyuwangi dan ekornya ditendang sampai ke Pacitan, sangat jauh. Dan ini badannya tertinggal di wilayah Ambulu, Jember ya, yang tempatnya sekarang lebih dikenal dengan sebutan Watulo teman-teman. Jadi layar kamera saya, layar HP saya hampir nggak muat ini. Masyarakat juga lebih lokal ya, masyarakat lokal sini itu meyakini bahwa setiap pengendara ya malam hari, pengendara mobil ataupun pengendara motor ketika melintasi tempat ini itu katanya harus membunyikan klakson atau lebih tepatnya itu permisi gitu ya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sangat keren sekali. Coba ini ada apa ini teman-teman? Di bawah sini seperti ada bekas kaki. Masya Allah. Dan tempat ini kan ini masih diuri-uri itu terlihat ada ya dan tangan kecil kan iya. ya. Tapi sepertinya telapak kaki perempuan kayaknya. Iya,
kalau kelihatan kecilnya. Iya, perempuan, mungkin perempuan. Kayaknya. Ataukah ini apa patung yang di sana itu? Ya, Putri Gandrung. Iya, Putri Gandrung. Putri Gandrung itu namanya. Iya. Ini merupakan sebuah stempel atau kita nggak paham ya. Iya. Kita nggak sempat baca artikel tentang ini. Yang jelas ini batu kan. Ini bukan semen, ini batu. Apa? Semen ya? Iya, bukan ini batu. Ini batu, bukan semen. Dan ini ada ya mungkin kesukaannya beras kuning kan. Ya, beras kuning itu ada apa namanya? Uang. Maksudnya apa juga kita paham. Yang jelas di sini juga banyak sekali bekas-bekas perdupaan ya. Bekas perdupaan. Ya, ini menunjukkan bahwa tempat ini memang sangat ceritanya masih sangat sakral. Sangat sakral dan mistis. Jadi warga sini terutama orang-orang Banyuwangi masih menghormati. Iya, masih sangat menghormati tempat Meskipun ini. banyak beberapa legendanya. Banyak sekali ya versi-versi yang menceritakan tentang tempat ini. Tapi ya kita sendiri nggak tahu ya sebagai anak zaman now seperti ini. Tapi cerita seperti ini saya yakin ada benarnya. Kapalnya lagi bersandar kok. Kapalnya bersandar, iya, dekat dengan pelabuhan. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini salah satu keunikan yang ada di sini. Telapak kaki dan telapak tangan Putri siapa itu? Gandrung di sini. Ya, merupakan sebuah stempel di sini. Dijadikan stempel atau peninggalan yang benar-benar luar biasa. Ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya, di sore hari ini sebelum kita berlayar menuju ke Bali, kita sempatkan mampir ya di sebuah tempat yang sangat sayang sekali jika kita lewatkan, yaitu sebuah batu godol yang ada di tengah jalan raya Banyuwangi ini. Ya teman-teman ya, untuk tayangan video kali ini saya akhiri sampai di sini dulu ya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik itu dalam narasi yang saya sampaikan maupun tayangan yang ada dalam video ini. Sebagai manusia biasa tentunya saya tidak luput dari salah, khilaf maupun lupa. Saya doakan teman-teman semua mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi keberkahan, keselamatan. Diceritakan oleh sesepuh dulu yang tidak bisa dirobohkan. Akhirnya tertinggallah batu itu. Dan sampai saat ini batu itu dikeramatkan. Banyak orang ziarah ke sana setiap hari, terutama kendaraan yang melintas di sana itu karena dia punya kepercayaan akhirnya buang bunga, buang uang. Ada juga yang mengadakan upacara-upacara di sana. Dan di sini juga ada benteng Jepangnya. Benteng Jepang itu diceritakan waktu zaman perang dulu, zaman penjajahan, dia di sini tempat perlindungan. Ya Pak, Watu Dodol itu kalau menurut dari beberapa sumber yang kami baca begitu Pak ya, itu katanya perwujudan dari ular. Ya, bisa juga kayak gitu. Tapi kita kan nggak bisa memvonis orang itu ceritanya salah. Juga ada dulu yang menceritakan dodol itu kan namanya jenang. Jenang itu, dodol itu adalah jenang waktu ingin melamar ke Putri Banyuwangi itu katanya si tumpah di sini. Dan dulu masih ada di sini ada kelor putihnya yang konon ceritanya itu sebuah pikulan. Karena ada pelebaran jalan, akhirnya kelor itu sekarang sudah dirobohkan karena untuk keperluan umum, pelebaran jalan. Jadi kalau masalah putri ular mungkin ya banyak sih versi-versi kayak gitu. Tapi yang saya tahu dodol itu namanya jenang. Jadi lengkap sama pikulannya waktu mau melamar Putri Banyuwangi patahlah di sini. Akhirnya tertumpah sampai saat ini tidak bisa dirobohkan kan gitu loh. Dan kalau diamati ke sana, mungkin saudara-saudara ini agak heran karena batu itu pecah kan gitu, cuma nempel aja. Tapi anehnya tidak roboh. Dengan Bapak siapa Pak? Bapak Muhammad Soleh. Saya di sini alhamdulillah mulai masih SMP tahun 78, mulai jalan masih satu. Sampai saat ini sudah jalan menjadi dua. Jalan dua ini dibangun tahun 90. 90 baru menjadi ada dua jalur karena sudah padatnya kendaraan, akhirnya menjaga keseimbangan biar tidak terjadi kecelakaan. Terima kasih atas waktunya Pak. Monggo.